Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Setelah apel dipotong, kenapa berubah warna? Na 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 na. Sebentar. Cepat, Profesor. Cepat kemari. Cepat. Rabito, ada apa? Ada apa? Tidak apa, Profesor. Aku hanya mau mengundang Anda makan apel. Oh, aku pikir terjadi sesuatu. Hanya mengundangku makan apel saja, tanganku ditarik-tarik. Aneh sekali, Profesor. Kenapa apel yang belum lama aku potong berubah warnanya? Apa sebabnya? Tolong jelaskan. Apel kalau dipotong, ya memang begitu. Makanya harus cepat kau habiskan. Kenapa bisa begitu, Profesor? Sebabnya begini. Apabila apel dipotong pakai pisau, di bagian luar yang terpotong akan perlahan berubah menjadi warna gelap. Ada orang yang mengira karena bersentuhan dengan besi dan pisau. Sebenarnya itu salah. Walau digigit pun akan terjadi hal yang sama. Rupanya di dalam apel ada dua zat yang berbeda. Satu asam dan satunya basah. Jika apel tidak dipotong, tidak akan bereaksi dan apel tidak akan berubah warna. Tapi saat apel dipotong, kedua zat ini akan bereaksi membentuk warna yang gelap. Nah, kau sudah mengerti, Rabito? Sudah, Profesor. Jadi aku tidak usah takut apelku berubah warna. Aku bisa nikmati apel dengan santai. Dan bagus, bukan? Pelit sekali dia. Kenapa asap api selalu ke atas? Hangat sekali. Froggy, kamu sudah menghangatkan badan ya? Benar. Profesor Ulah, ayo bergabung. Kita menghangatkan badan di sini, ayo. Baiklah, kalau begitu sebaiknya tambah lagi apinya ya. Tidak masalah. Cukup, jangan tambahkan lagi apinya, cukup. Kenapa apinya jadi tinggi begini? Oh, sebabnya sangat sederhana. Saat kamu menyalakan lilin atau kayu bakar, api akan selalu ke atas. Di bawah nyala api justru tidak panas. Mengapa bisa begitu? Rupanya hawa panas lebih ringan dari hawa dingin. Hawa panas selalu mau naik ke atas, dan di sekitar nyala api selalu panas. Saat hawa panas lari ke atas dan membawa serta udara di sekelilingnya, nyala api tidak ada di tempat lain. Terpaksa ikut menuju ke atas. Seperti berada di dalam kerumunan, kita akan mengikuti arus orang berjalan. Froggy bagaimana? Kau sudah mengerti? Dedi, kenapa kamu jadi burung panggang begini? Kasihan. Enak saja kau bicara. Kalian membuat api terlalu tinggi. Jadi saat aku lewat sini, ya begini jadinya. Bagaimana cara membuat film kartun? Na 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 na. Rabito bercermin terus, ada apa? Oh, Profesor Ulah, aku merasa aneh sekali. Kita ini toko kartun. Sebenarnya bagaimana cara membuatnya? Oh, begitu Rabito. Baiklah, akan kujelaskan agar kau mengerti semuanya. Kau lihat pertunjukan halaman buku ini. Kalau aku balikan halamannya dengan cepat, apa kau merasa angkanya ikut bergerak juga? Benar, kenapa begitu? Oh, itu sederhana sekali. Dengarkanlah. Kalau kita masuk ke tempat produksi film kartun, kita akan melihat gambar yang banyak sekali. Kelihatannya sama, padahal tidak sama. Di setiap lembar, pasti ada sedikit perbedaan. Misalnya, Katy sedang berjalan. Nah, para pelukis akan mulai dengan gambar kaki Katy yang diangkat sedikit demi sedikit. Setiap gambar gerakannya makin jauh, lalu gambar ini akan difoto di film dan dijalankan dengan cepat. Untuk gerakan 10 menit membutuhkan banyak sekali gambar. Nah, kamu mengerti semuanya kan? Mengerti, Profesor. Aneh, semua buku yang kupunya hilang.
Rupanya kau diam-diam mencuri bukuku ya. Cepat kembalikan, cepat. Maaf, Profesor. Aku hanya pakai untuk membuat film kartun. Lihatlah. Aduh, bahaya. Kenapa semua buku catatan penelitianku digambar? Pakai panci mantau, tingkat mana yang matang dulu? Mosi, sudah mau makan mantau? Profesor, apa sudah matang semua? Aku mau. Belum. Kalau kamu mau, ambil yang paling atas dulu ya. Yang di bawah rasanya belum matang. Bukannya yang bawah lebih dekat dengan api lebih dulu matang, Profesor? Kamu pikir begitu? Itu salah. Sebenarnya yang di atas lebih dulu matang. Dan saat memasak mantau, di dalam panci selalu dimasukkan air. Dan air akan berubah menjadi uap yang sangat panas. Uap panas lebih ringan dari udara dan akan berkumpul di atas. Mantau memerlukan uap panas agar jadi cepat matang. Dengan demikian, yang di atas lebih banyak mendapatkan uap panas ini. Jadi, ia akan matang lebih dahulu. Begitulah kira-kira prosesnya. Kamu sudah mengerti sekarang? Mau makan yang mana? Yang di atas apa yang di bawah dulu? Lebih baik nanti kalau sudah matang semuanya ya. Dah. Sudah gratis memilih lagi. Kenapa baju marinir tidak ada kerahnya? Sneki, lihat baju marinirku. Juga topi marinir ini. Bagus tidak? Iya, kau gagah sekali. Tapi aku sedang mabuk laut, Profesor. Aku mau muntah. Kalau begitu, cepat lepaskan pengikat bajumu. Seperti baju yang kupakai ini, Sneki. Kenapa begitu? Biar ku jelaskan, Sneki. Marinir hidup di atas kapal, sering keluar masuk kapal. Agar tidak terganggu dan mudah memakainya, jadi bajunya dibuat tidak berkerah. Begitu juga kalau dia naik turun tangga, supaya tidak gampang tersangkut. Di marinir juga ada yang suka mabuk laut. Nah, kalau baju itu dibuat berkerah, akan bergesekan dan merangsang tenggorokan untuk muntah. Jadi, itulah alasannya mengapa baju marinir tidak berkerah. Bagaimana? Kamu sudah mengerti? Tapi terlambat, aku sudah muntah, Profesor. Aduh. Kalau terbang tinggi, kenapa balon pecah? Birdi, kenapa kamu? Makanya lain kali hati-hati. Aduh, Profesor, mengapa balon bisa meletus di tempat yang tinggi? Seperti bom, mengerikan sekali. Oh, karena balon itu terbang terlalu tinggi. Kenapa terbang terlalu tinggi bisa meletus? Aku tidak mengerti. Biar aku jelaskan. Karena di dalam balon terisi gas hidrogen. Hidrogen lebih ringan dari udara, jadi bisa terbang. Tekanan di dalam balon sama dengan tekanan di luar. Saat balon terbang tinggi, tekanan di luar jadi kecil. Tekanan di dalam jadi lebih besar. Demikian bertambah terus. Sampai satu batas tertentu, balon tidak bisa menahan lagi. Sehingga balon itu meletus. Nah, bagaimana sekarang? Kamu mengerti? Sepertinya kamu sudah mulai mengerti. Birdi, Profesor Ula, balonku telah hilang. Apa kalian lihat? Aku sudah mencari kemana-mana. Kamu masih mencari balon. Balon kamu itu sudah meletus. Kenapa bisa meletus? Biar ku jelaskan. Di dalam balon ada semacam gas yang tidak tahan terhadap udara. Begini saja. Sekarang kalian kasih aku satu balon lagi untuk percobaan. Bagaimana? Mungkin aku akan mengerti. Kalau begitu enak di kamu. Kenapa balon yang terisi udara bisa kempes? Lihatlah, aku hebat kan?
Hai Snacky, kamu sedang main balon ya? Iya. Aku juga punya balon yang Mana? besar. Wah, kenapa ini? Balonku kok jadi sekecil ini? Siapa yang menukarnya? Aduh, bagaimana? Froggy, kenapa? Tadi jelas balonnya besar, ini tidak bocor. Kenapa bisa jadi sekecil ini? Pasti ada yang menukarnya. Jangan cemas dulu, Froggy. Ini kan memang balonmu yang tadi. Kenapa bisa jadi kecil, Profesor? Karena balon kulitnya sangat tipis. Setelah ditiup, jadi lebih tipis lagi. Di balon ada banyak lubang-lubang yang tidak terlihat oleh mata. Udara di dalam balon ini akan keluar sedikit demi sedikit. Itu membuat balon perlahan-lahan jadi mengecil. Nah, sekarang kau sudah mengerti kan, Froggy? Jangan menangis lagi ya. Baik, Profesor. Kalau begitu, tiup saja lagi balonnya supaya menjadi besar. Baiklah. Ya, tuh kan jadi pecah lagi. Sekarang tidak punya balon. Kenapa ban mobil banyak coraknya? Wah, aku dapat ide. Kenapa aku berputar di sini terus tidak bisa maju? Ini karena di badanmu tidak ada motif kembang yang menonjol keluar. Kenapa harus ada motif kembang yang menonjol keluar? Lihat, ini sebuah ban yang licin tidak bermotif. Karena tidak bisa menghasilkan gaya gesek dengan lantai, jadi hanya bisa berputar terus di tempatnya. Adanya motif kembang di ban dan sepatu alasannya sama. Mau membuat gesekan dengan lantai jadi besar. Membuat gampang bergerak dan terarah dengan baik. Bukannya ingin terlihat bagus. Jadi maksudnya aku tidak bisa bergelinding seperti ban mobil, Profesor? Tidak masalah, aku ada akal. Wah, asik. Wah. Kenapa ban selalu berwarna hitam? Bannya pecah. Froggy, jangan bersedih, tenang saja. Kau lihat, aku membawakan ban yang baru untukmu. Tidak mau itu bannya warna hitam. Aku tidak mau, Profesor. Ban warna hitam itu ada sebabnya. Kau tahu tidak? Semua ban kendaraan terbuat dari karet. Karena karet punya sifat yang lentur, dapat mengurangi benturan saat bergerak. Tapi karet murni ada kelemahannya, yaitu tidak tahan gesekan. Ban seperti itu akan mudah pecah. Nah, bagaimana ban bisa menahan daya gesekan? Di dalam ban ditambah sedikit karbon hitam, sehingga karetnya berubah menjadi warna hitam. Memang jelek, tapi jadi kuat dan tahan gesekan. Ban yang dibuat dengan cara ini, selain mempunyai daya lentur yang baik, juga menahan gesekan dengan baik. Sehingga sekarang dapat dilihat, hampir semua ban berwarna hitam. Rupanya begitu. Tapi aku punya akal untuk merubah warnanya. Lihat saja, lihat ini, warnanya lain kan? Warnanya bagus juga.